إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan inna fi hadhihi dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhulil jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga yang ada di dunia ini, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga yang ada di akhirat kelak. Maka para hadirin yang bersama dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika itu bertanya kepada beliau, "Wa ma hiya?" Lalu apa surga yang kau maksud di dunia ini? Maka beliau mengatakan, "Innaha la jannatu al-iman." Sesungguhnya yang dimaksud dengan surga di dunia adalah jannatul iman, yaitu surga berupa keimanan. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Sesungguhnya di dalam keimanan ada halawah, ada kelezatan, ada rasa manis yang akan dirasakan oleh seorang hamba. Yang mana para ulama mengatakan tentang apa itu halawatul iman, apa itu rasa manis di dalam keimanan. Para ulama mengatakan yaitu istilzadzul abdi 'inda fi'lit tha'ah, yaitu ketika seorang hamba akan merasa lezat, merasa nikmat ketika dia menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tahammuluhu 'anil masyaqqati fi sabilillah wa rasulih, dan dia akan merasa ringan dengan setiap cobaan yang dia terima selagi dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan di jalan Rasulnya. Wa tafdhilihi 'anid dunya wa tafdhilihi 'ala dunya, dan seorang hamba yang mendapatkan halawatul iman, dia akan mendahulukan akhirat, mendahulukan ibadahnya dibandingkan urusan-urusan dunia. Lalu apa yang dia dapatkan? Fayahsulu bihal 'abdu, maka dengan itu seorang hamba akan mendapatkan al-muhafazata 'ala ta'ati. Dia akan mendapatkan keistiqamahan di dalam melakukan ketaatan, wa adil wajibati, dan di dalam melakukan atau menunaikan perkara-perkara yang Allah wajibkan, ma'al iktsari 'anin nawafil wal ibadat, dan dengan dia terus menambah dan memperbanyak amal-amal saleh dan ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, bahwasanya halawatul iman, rasa manis yang bisa didapatkan oleh seorang hamba daripada keimanannya, tidak akan pernah dirasakan kecuali bagi mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan yakin atas keislamannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man amana billahi man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa merasakan manisnya keimanan adalah mereka yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan dia ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat di permukaan bumi ini kecuali ketika seorang mendapatkan manisnya keimanan
di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan itu dia akan mendapatkan kenikmatan hidup dan ketenangan hidup, dan dengan itu dia akan mendapatkan kenikmatan dengan dia bersujud, dengan dia beribadah, dengan dia bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertanya, dengan apa kita bisa mendapatkan halawatul iman? Dengan apa kita bisa mendapatkan dan meraih rasa manis daripada keimanan itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari seorang sahabat bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang jikalau 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu seorang menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya adalah satu-satunya yang paling dicintai dibandingkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, setiap orang yang berakal lagi diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti meyakini bahwasanya tidak ada orang, tidak ada perkara yang harus lebih dia cintai dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakannya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang menjaga dia dan menjamin kehidupannya. Maka tidak ada satupun yang lebih berat untuk dicintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman, maka dia akan lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan segala-galanya. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada satupun manusia yang lebih berhak untuk dicintai oleh orang-orang yang beriman kecuali orang itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai kalian menjadikan aku, kata Rasulullah, orang yang paling dia cintai dibandingkan bapaknya, dibandingkan anaknya, dan dibandingkan semua manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dicintai bagi orang-orang yang beriman bahkan dibandingkan diri-diri mereka sendiri. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Fala yasilul 'abdi martabata kamalil iman hatta yakuna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min nafsihi fadlan min abaihim wa abnaihim." Kata kata Al-Imam Ibnul Qayyim mengomentari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya seorang yang beriman tidak akan sampai kepada derajat iman yang sempurna sampai dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih besar dibandingkan kecintaannya kepada diri mereka sendiri, terlebih hanya kepada bapak dan anak-anak mereka. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian perkara yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa merasakan lezatnya keimanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alla yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang tidaklah mencintai saudaranya
tidaklah dia mencintai orang lain kecuali semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ma'asyiral muslimin, di dalam persaudaraan kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai saudara kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Namun kecintaan seorang hamba kepada saudaranya haruslah semata-mata didasari di atas kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Haruslah seorang mencintai saudaranya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu akan menambahkan kecintaan dan keharmonisan di dalam persaudaraannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan naungan kelak di padang mahsyar. Ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satu dari 7 golongan yang dijanjikan untuk mendapatkan naungan itu, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a waftaraqa bih, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Authaqu 'ural iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikatan keimanan yang paling kuat adalah ketika seorang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man ijtaba ila yaumin nalqahu. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang ketiga yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bahwasanya 3 perkara ini jikalau ada pada diri seseorang, maka seseorang itu akan merasakan manisnya keimanan. Perkara yang ketiga, ma'asyiral muslimin, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allah kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Seorang tidak suka, seorang membenci jikalau dirinya kembali kepada kekufuran setelah Allah telah memberikan hidayah kepada dirinya, sebagaimana dia membenci jikalau dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk perkara yang harus kita syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah iman, yang mana dengan itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala akan janjikan kepada kita berupa surga yang kenikmatannya kekal selama-lamanya di akhirat kelak. Adapun mereka yang kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka, maka tidak ada yang mereka dapatkan kecuali kerugian, kecuali kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menganut agama dengan agama selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima agama itu dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ketika kita telah mendapatkan hidayah dari Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang muslim, orang-orang mukmin, maka bersyukurlah, kemudian mintalah kepada Allah keistiqamahan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang-ulang di setiap harinya, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Jikalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang paling mulia, seorang rasul yang dijamin surga,
senantiasa mengulang-ulang meminta keistiqamahan di atas agama Islam, maka kita sebagai umatnya harus lebih banyak, yakni kita memperbanyak doa ini, memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita di atas Islam. Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita sebuah doa. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami ya Allah, jangan engkau sesatkan hati kami ya Allah, setelah engkau telah memberikan hidayah itu kepada kami, dan karuniakan kami ya Allah dari sisimu rahmat dan kasih sayangmu, maka sesungguhnya engkau adalah maha pemberi karunia. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan segala-galanya, dan agar kita mencintai saudara kita, tidaklah kita mencintai mereka kecuali hanya karena Allah, dan agar kita menjadi orang-orang yang meminta dan senantiasa berlindung kepada Allah dari kekufuran, agar kita wafat di atas keislaman, agar kita wafat di atas keimanan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammirhum a'da'aka a'da'ad din ya qawiyyu ya aziz. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقيموا الصلاة.